والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 39, 1, 2, 3, 3 dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Halamannya 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'mura wa anil manakiri qad naha mutahammila. Sabrun ala kullil adza la yughlabu fi dhannihi isyanuhu bimahafila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhtilatu, bercampur dengan manusia, maksudnya meninggalkan uzlah. Wal ikhtilatu, dan bercampur, binasina, dengan manusia. Binasi asalnya binasin, dengan manusia. Nah itu domir mutakalim al-ghair, nah kami. Binasina, dengan manusia, maksudnya manusia kami, maksudnya manusia. Fi jum'ihim, di dalam sholat Jumat mereka. Bercampur dengan manusia di dalam sholat Jumat mereka. Wa jama'atin, dan sholat berjamaah. Au nahwi dzalika, atau semisal hal itu, atau semisal sholat Jumat dan sholat berjamaah. Fuddila, itu lebih diutamakan. Fuddila, itu lebih diutamakan. Jadi nazom ini menjelaskan bercampur dengan manusia di dalam sholat Jumat, di dalam sholat berjamaah, atau di dalam kebaikan-kebaikan lainnya, itu lebih diutamakan. Haza, ini adalah liman, bagi orang. Liman, bagi orang. Bil urfi, yang menurut kebiasaan. Bil urfi, yang menurut kebiasaan. Yakdiru, mampu. Ya'muro, memerintahkan kebaikan. Ya'muro, memerintahkan kebaikan. Ya'muro asalnya ayya'muro. Yakdiru itu fi'il mudhari. Lalu ada fi'il mudhari lagi, berarti harus diselingi dengan an. Yakdiru, mampu, asalnya ayya'muro, memerintahkan kebaikan. Annya dihilangkan karena nazom. Ya'muro, memerintahkan kebaikan. Wa anil mana kiri, dan terhadap kemungkaran-kemungkaran. Qad naha, sungguh dia melarang. Sungguh dia bisa melarang, mencegah kemungkaran-kemungkaran. Jadi orang yang tidak terpengaruh dengan perilaku manusia sekelilingnya, lalu dia bisa tetap beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, maka uzlah itu tidak lebih baik. Jadi yang lebih baik adalah bercampur dengan manusia. Mutahammila, serta siap menanggung. Menanggung keburukan-keburukan manusia. Manusia itu kan ada yang suka mencela, ada yang suka menyakiti, ada yang suka tidak menghiraukan orang lain sehingga dia merugikan orang lain tidak merasa. Nah, kita harus siap menanggung keburukan-keburukan manusia kalau bercampur dengan manusia. Sabron, bersabar. Ala kullil adza, atas setiap gangguan. Jadi atas setiap gangguan dia harus sabar. Jadi lebih banyak bersabar daripada melawan, daripada marah. Umumnya orang sekarang sudah jarang yang sabar. Jadi kalau untuk hak dirinya sendiri dia nggak bisa sabar.
tapi untuk giliran agamanya yang dihina, dia biasa-biasa saja. Nah, orang yang bisa sabar terhadap gangguan-gangguan, tetap tenang, tetap tentram hatinya, tetap bisa memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, hatinya tidak tergoda, maka orang ini lebih baik bercampur. La yughlabu, tidak dikalahkan, fi dhonnihi, di dalam dugaannya, isyanuhu, kemaksiatannya, bimahafila, dengan kelompok-kelompok orang. Jadi dia tidak dikalahkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi di dalam nazom ini dijelaskan bercampur dengan manusia di dalam sholat Jumat atau sholat berjamaah atau kebaikan lainnya itu diutamakan bagi orang yang mampu tetap bisa memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan sanggup menanggung, bersabar terhadap gangguan-gangguan manusia. Nah, itu bercampur itu lebih baik. Orang yang tidak sabar terhadap gangguan lalu takut terpengaruh, sebaiknya dia memilih uzlah. Kita misalkan ingin tes pegawai negeri, lalu ada satu tempat, suatu departemen, kementerian, suatu kementerian. Kita tahu isi kementerian ini banyakkan koruptor, lalu pegawai-pegawainya itu sering nilep uang-uang yang gak jelas. Nah, kalau kita sanggup beramar ma'ruf di nahi mungkar di situ, ikut daftar tes. Tapi kalau kita nanti yang akan kita tempati itu kita nggak sanggup, kita nanti akan takut terpengaruh, jangan ikut tes. Ya, kalau mau coba-coba boleh, tapi ntar keluar kan percuma. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang lingkungannya sudah sangat buruk, lalu kita sanggup di lingkungan itu tidak terpengaruh, bercampur. Kalau kita nggak bisa, uzlah. Atau cari lingkungan yang baik. Yang aman itu cari lingkungan yang baik. Karena uzlah juga ada ilmunya. Ada yang uzlah menyendiri lalu dia jadi bermaksiat karena menyendiri, itu pun tidak bagus juga. Jadi uzlah pun ada dibekali dengan ilmu tersendiri. Selanjutnya halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni, yaitu annal ikhtilato, sesungguhnya bercampur, bin nasi, dengan manusia, fil jum'i, di dalam sholat Jumat, wal jamaati, dan sholat berjamaah, wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Nah, yang semisal dengan sholat Jumat dan sholat berjamaah diantaranya adalah min masyahidil khairi, berupa perilaku-perilaku kebaikan, ka'iyadatil mardo, seperti menjenguk orang yang sakit, wa huduril janaizi, menghadiri pemakaman jenazah atau menghadiri orang yang meninggal dunia, dia hadir, dia melayat, wal idi, melaksanakan sholat id, wa majlisi zikri, dan majlis zikir, wal ilmi, dan majlis ilmu. Jadi apa yang dimaksud di antara kebaikan-kebaikan selain sholat Jumat dan sholat berjamaah itu yang telah disebutkan itu. Jadi bercampur dengan kebaikan-kebaikan itu, fuddila, itu lebih diutamakan, minal uzlati, daripada uzlah, daripada menyendiri. Kurang jelas tulisannya, kebetulan ada. Iya, lagi. Fuddila, itu lebih diutamakan, minal uzlati, daripada menyendiri. Fama, maka keterangan, zukiro, yang telah disebutkan, kat taqyidi, seperti pembatasan, lima taqaddama, untuk keterangan yang telah terdahulu, min kaunil uzlati, bahwa adanya uzlah itu aula, lebih utama.
Jadi penjelasan yang dulu uzlah itu lebih utama karena manusia itu banyak yang tidak sanggup, dan kalau manusia itu sanggup terhadap terhadap tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mengikuti arus, maka uzlah itu tidak lebih utama, atau bercampur itu lebih utama. Yaitu mahallu auliya tuha, tempat keutamaannya fi ghairi ma dzukira, di dalam selain apa-apa yang telah disebutkan. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu dijelaskan al-kalamu, pembahasan ala zalika, atas hal itu. Jadi pembahasan terdahulu menerangkan uzlah itu lebih utama. Penjelasan sekarang menjelaskan bercampur itu lebih utama dari uzlah, tetapi ada ketentuannya, yaitu bagi orang yang sanggup. Nah, usahakan kita termasuk orang-orang yang sanggup menahan keburukan-keburukan manusia dan bisa tidak terpengaruh orang-orang cinta dunia. Kita bisa tetap tidak cinta dunia, dan itu berat. Orang-orang sibuk urusan bisnis, kita sekedarnya saja mendengarkan, lalu tidak ikut-ikutan. Ikut bisnis boleh, yang tidak boleh adalah sampai terjebak kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imamul Ghazali, Imam Ghazali berkata, fawaidul mukhalatati, faidah, manfaat bercampur dengan manusia, sab'un, ada 7. Kalau ada 7 ini dimiliki atau salah satunya ada, sebaiknya bercampur. Tapi kalau 7-7-nya nggak ada, lebih baik misah, karena nggak ada gunanya bercampur. Nah, kata Imam Ghazali, kita bercampur dengan manusia itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada 7. Al-awwalu, yang pertama, at-ta'limu wa ta'allum. At-ta'limu wa ta'allumu, mengajar dan belajar agama, mempelajari agama dan mengajarkan agama. Jadi orang yang mengajarkan agama itu bercampur dengan manusia, di dalam mengajarnya bercampur. Belajar agama juga dengan ada gurunya, ada temannya, itu bercampur. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang memang bisa online. Zaman dulu itu harus bercampur dengan manusia. Kitab ini kan kitab zaman dulu. Kalau sekarang mau belajar agama enggak bercampur manusia, sangat bisa, yaitu dengan internet, dengan media online dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita bercampur dengan manusia, usahakan ada taklim dan ta'allum, ada mengajar dan belajar. Jangan sampai ini enggak ada lalu kita tetap bercampur dengan manusia. Wahuma, keduanya, belajar dan mengajar itu afdolul ibadati, paling utamanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut paling utama? Karena kita tahu kewajiban dari belajar. Kita tahu ini dilarang dari belajar. Orang itu tidak sempurna ibadahnya jika kita tidak belajar dan mengajar. Maka belajar dan mengajar dikatakan afdolul ibadat, paling utamanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yutasawwaru dzalika, dan tidak bisa digambarkan hal itu. Maksudnya nggak bisa dibayangkan taklim dan ta'allum illa bil mukhalatati, kecuali dengan bercampur dengan manusia. Tentu ini zaman dulu. Zaman dulu belajar ya ada guru, belajar ya ada murid, dan mukhalatoh artinya bertemu. Nah, kalau sekarang memang tidak harus bertemu, tetapi bertemu itu lebih utama, terutama menerangkan tajwid, menerangkan makhorijul huruf. Itu kan harus benar-benar pas, memang dilihat mulutnya. Kalau belajar tajwid, belajar makhorijul huruf, tapi hanya dengan suara, itu bisa keliru, bisa juga terjadi kekeliruan. Jadi mukhalatoh, bercampur dengan manusia, yang paling utama sebabnya adalah karena belajar dan mengajar.
manfaat bercampur dengan manusia, yang pertama adalah belajar dan mengajar. Asani, yang kedua, an-naf'u linnasi bimalihi, bermanfaat untuk manusia, bimalihi, dengan hartanya, au badanihi, atau badannya atau tubuhnya, tenaganya maksudnya, wal intifa'u bin nasi, memberi manfaat kepada manusia, bil kasbi, dengan usaha, wal muamalati, dan bermuamalah. Muamalah itu hubungan sesama manusia. Jadi kita bisa memberikan harta sedekah, kita bisa berinfak, itu karena bercampur dengan manusia. Kita bisa, diri kita berguna buat orang lain karena bercampur dengan manusia. Kita bisa nolong orang karena bercampur dengan manusia. Kita bisa mengambil manfaat dan orang bisa mengambil manfaat dari kita juga karena bercampur dengan manusia. Kita bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain yang membutuhkan, itu semua karena al-mukhalatoh atau tidak uzlah. Jadi manfaat bercampur dengan manusia, diri kita ini bermanfaat buat orang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, yang paling bermanfaat buat orang lain. Paling bermanfaat buat orang lain itulah sebaik-baik manusia. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau orang tersebut uzlah atau menyendiri. Demikian pembahasan kita kali ini. Baru kan ada 7, baru 2 yang kita bahas. Insya Allah berikutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.